kepada Fartanesha dengan NIM 221103007. Saya di sini ingin menampilkan tutorial mengutip referensi. Saya di sini akan menunjukkan tutorial tata cara mengutip sebuah referensi yang pada umumnya digunakan pada makalah, skripsi, dan karya ilmiah lainnya. Di sini kutipan dibagi menjadi dua. Yang pertama, kutipan langsung, dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Yang pertama, kita akan membahas tentang kutipan langsung. Kutipan langsung yaitu menulis ulang ide orang lain sesuai dengan aslinya. Hal ini berarti penulis langsung menggunakan teknik copy paste tanpa mengubah kalimat aslinya. Secara umum, cara mengutip ada 3 cara. Cara pertama, jika kutipan di awal paragraf, maka penulisannya yaitu nama penulis ditulis terlebih dahulu baru tahun. Tahun terletak di dalam tanda kurung. Jika di akhir paragraf, maka penulisannya nama penulis dan tahun berada dalam tanda kurung. Nama dan tahun dipisah menggunakan tanda koma. Cara kedua, di cara yang kedua ini, kutipan terdapat penulis yang jumlahnya lebih dari 2. Cara ini bisa menggunakan 3 cara penulisan. Yang pertama, menulis semua nama penulisnya. Jika berada di awal paragraf, maka nama-nama penulis ditulis terlebih dahulu baru tahun. Untuk tahun berada dalam tanda kurung, seperti cara yang pertama. Sedangkan jika kutipan berada di akhir paragraf, maka penulisan nama-nama penulis dan tahun berada di dalam tanda kurung. Nama-nama penulis dan tahun dipisah menggunakan tanda koma. Yang kedua, menggunakan et al. Yang artinya dan kawan-kawan. Jika di awal paragraf, maka susunannya seperti ini. Nama penulis, et al. dan tahun. Untuk tahun diletakkan di dalam tanda kurung. Sedangkan jika kutipan di akhir paragraf, maka penulisannya nama penulis, et al. dan tahun berada dalam tanda kurung. Dan juga dipisah menggunakan tanda koma. Yang ketiga, menggunakan nama penulis pertama dan yang terakhir. Jika berada di awal paragraf, maka nama penulis awal, terus dikasih koma, titik-titik, nama penulis akhir, dan tahun. Untuk tahun berada dalam tanda kurung, seperti cara yang pertama. Sedangkan jika kutipan berada di akhir paragraf, maka nama penulis awal, koma, titik-titik, nama penulis akhir, dan tahun berada di dalam tanda kurung. Sekarang cara yang ketiga, yaitu kutipan yang mencantumkan halaman. Jika terletak pada paragraf pertama, maka penulisannya yaitu nama penulis, dalam kurung, halaman, dan tahun. Jika terletak pada akhir paragraf, maka penulisannya nama penulis, halaman, dan tahun berada dalam tanda kurung. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini yaitu penulis mengambil ide orang lain, kemudian merangkainya dengan kalimat sendiri. Hal ini berarti penulis tidak menulis sama persis dengan kalimat asli yang dikutip. Contohnya seperti ini. Jika kutipan yang sesuai jurnal atau yang aslinya, dalam mengupayakan perusahaan untuk mencapai tujuannya, maka sumber daya manusia atau SDM-nya adalah segala sesuatu aset tinggi dalam upaya tersebut. Untuk mencapai hasil yang maksimal dan mengoptimalkannya, diperlukan produktivitas kerja yang tinggi. Jika kutipan tersebut diubah menjadi kalimat tidak langsung, maka contohnya seperti ini. Dalam mengupayakan perusahaan untuk mencapai tujuannya, maka sumber daya manusia atau SDM-nya menjadi aset tinggi dalam upaya tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal dan optimal. Jadi, kalimat tidak langsung ini memiliki tujuan atau makna yang sama, tetapi memiliki kata-kata yang berbeda.